Itu ilmu yang saya pakai yang gedein Petren, Pak. Saya bangun PT injak, saya nolin aja udah. Bangun lagi PT injak lagi, nolin lagi aja. Bangun lagi PT injak, nolin lagi aja. Orang nanya mas saya, sedih nolin dulu buat tunggu yang gede. Jadi Petren. No. Anja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Khalid Al-Walid. Yusuf Mansur dikenal dengan orang yang sering menggembar-gemborkan yang namanya sedekah. Dalam hal ini saya di awal video ini ingin mendisklaimer bahwa yang kita kritik bukan sedekahnya, tapi cara Yusuf Mansur menyampaikan dan cara Yusuf Mansur kemudian mengiming-imingi orang agar orang tersebut bersedekah. Yang kami kritisi adalah bagaimana Yusuf Mansur setiap kali berceramah, bukan setiap, di beberapa ceramah dia itu tuh memanggil orang lalu kemudian seolah-olah menodong orang tersebut untuk kemudian bersedekah, yang nanti juga saya akan tampilkan di video ini. Hingga kemudian beberapa waktu belakang Yusuf Mansur kemudian viral dengan ceramah-ceramah tentang sedekah dia, yang pada akhirnya itu menjadi bumerang. Banyak kemudian konten-konten kreator, akun-akun yang kemudian memposting meme-meme atau lelucon tentang bagaimana Yusuf Mansur ini menyampaikan ilmu dia tentang sedekah, yang sudah sejak lama kami juga kritik. Bagaimana Yusuf Mansur menyampaikan bahwa ketika kalian bersedekah 1 juta itu akan kembali 10 juta dikali 10, yang mana ini menurut saya adalah sebuah kekeliruan, atau entah disengaja apa enggak saya tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Yang jelas ini kami kritik karena banyak kemudian orang-orang menjadi salah kaprah gitu. Ustadz-ustadz yang lain yang saya searching di YouTube dan maupun di kajian-kajian mengatakan bahwa sedekah memang ada fadilahnya, sedekah memang ada manfaatnya, dan dijanjikan bahwa orang-orang yang bersedekah akan kemudian diberikan kebaikan berkali-kali lipat, akan dibalas berkali-kali lipat. Tapi tidak melulu kemudian tentang harta, teman-teman. Tidak sesimpel seperti apa yang dikatakan Yusuf Mansur bahwa ketika teman-teman bersedekah 100.000 akan kembali 1 juta gitu. Ketika teman-teman bersedekah 1 juta akan kembali 10 juta. Siapa yang bisa memastikan itu gitu? Sementara itu adalah keputusan atau hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Entah kita diberi kesehatan, kebahagiaan, ketenangan hidup, harta yang melimpah, anak yang sehat, keluarga yang bahagia, ataupun nanti ganjaran surga. Kita tidak ada yang bisa memastikan bahwa ketika kita bersedekah motor 1 akan kembali motor 10, sedekah mobil 1 akan kembali mobil 10. Kalau Yusuf Mansur bisa memastikan itu, apakah Yusuf Mansur bisa membuktikan dengan hari ini Yusuf Mansur mensedekahkan semua hartanya gitu? Ini yang kemudian menjadi tanda tanya besar bagi saya sampai hari ini gitu. Dan sampai sekarang Yusuf Mansur sampai saat ini belum mengklarifikasi itu gitu. Banyak netizen yang kemudian berkomentar menantang balik gitu. Kalau ajaran yang disampaikan oleh Yusuf Mansur itu diyakini benar oleh Yusuf Mansur itu sendiri, kenapa dia sendiri tidak melaksanakan ajarannya? Hanya sekedar dia berbicara di depan publik gitu. Kenapa dia tidak praktekkan gitu? Entah dia konferensi pers, entah dia kemudian memanggil media, lalu kemudian dia menyerahkan semua hartanya. Kita tinggal tunggu apakah apa yang dia katakan itu benar apa enggak hasilnya. Kalau benar ya berarti akan kembali 10 kali lipat. Tapi apakah kemudian Yusuf Mansur berani melakukan itu? Saya rasa dia sendiri sanksi dengan apa yang dia katakan, teman-teman. Karena sampai hari ini, jangankan dia mau kemudian menyedekahkan sampai menolkan asetnya atau rekeningnya, menyelesaikan urusan dengan para investor yang keberatan saja, dia tidak lakukan itu. Sekedar datang di pengadilan saja dia tidak lakukan itu. Sekedar menemui orang-orang yang kemudian mengaku sebagai korban saja, dia tidak lakukan itu. Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan, yang mana mereka adalah investor batu bara, yang itu dicanangkan atau dipresentasikan oleh Yusuf Mansur, yang dibawa oleh Yusuf Mansur ke Masjid Darussalam, kemudian sekarang menjadi masalah. Pak Zaini Mustafa mendatangi rumah Yusuf Mansur, tapi kenyataannya apa? Yusuf Mansur tidak menemui mereka sama sekali, teman-teman. Mari kita simak video berikut ini. Ini adalah video lucu-lucu saja, teman-teman, sekedar hiburan buat kita sambil menunggu buka puasa, teman-teman. No.
Jadi saya menemui video ini di sebuah akun TikTok, di beranda TikTok saya menemui video ini. Video inilah yang membuat saya ingin membuat konten hari ini gitu. Jadi netizen itu membuat video-video seperti itu banyak, entah di TikTok, di Instagram, di Twitter, itu banyak sekali membuat meme tentang Yusuf Mansur. Kalau sudah berurusan duit, itu pasti ada yang yang typing atau yang tulis di status Twitternya dari mana duitnya gitu. Itu adalah kata-kata yang dilontarkan oleh Yusuf Mansur gitu dalam sebuah video yang dia seolah-olah marah-marah gitu. Artinya apa? Adalah banyak netizen yang kemudian gerah dengan sepak terjang Yusuf Mansur selama ini gitu. itu gimana ya, kesal teman-teman, kesal. Saya pribadi kesal dengan apa yang terjadi hari ini gitu, dimana korban-korban yang kami wawancarai, orang-orang yang kemudian mengaku dirugikan oleh apa yang diucapkan oleh Yusuf Mansur, itu kesalnya itu karena sampai hari ini mereka belum mendapatkan apa yang menjadi hak mereka teman-teman. Belum kita berbicara karyawan Paytrend gitu, yang memang nyata-nyata bekerja di sana tapi tidak digaji gitu. Apakah ini relevan? Apakah ini kemudian berhubungan? Apakah ini kemudian ada konektivitasnya dengan apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur tentang sedekah? Bagi saya tidak ada gitu. Bagi saya Yusuf Mansur hanya sekedar omong kosong belaka. Dia di satu sisi mengatakan bahwa kita memberi, kita sedekah begini dan begitu. Tapi kenyataannya memberikan gaji karyawan saja, memberikan hak dari para karyawan saja, dia tidak perhatikan itu, dia tidak pedulikan itu teman-teman. Kenapa saya katakan dia tidak peduli? Saya rasa Yusuf Mansur pasti melihat teriakan, kritikan, atau kesedihan para karyawan Paytrend yang dalam video Pak Zaini Mustafa, yang dalam video dengan Mas Aji, dalam video Pak Darso Arif. Saya rasa Yusuf Mansur pasti melihat itu. Tapi kenapa dia sampai hari ini cuek-cuek saja dengan pemberitaan itu, dengan video itu? Itulah yang kemudian dasar dari saya katakan bahwa Yusuf Mansur tidak peduli gitu dengan nasib dari orang-orang yang dulu bekerja di Paytrend. Kenapa kemudian ketika berbicara Paytrend saya selalu membawa nama Yusuf Mansur? Karena Yusuf Mansur adalah orang yang paling gencar mempromosikan Paytrend. Yusuf Mansur orang yang paling gencar mengajak orang untuk bergabung dengan Paytrend. Dalam video yang saya akan putar nanti ini, itu Yusuf Mansur masih menyebut nama Paytrend, teman-teman. Ini video pernah saya reaction, dan saya reaction lagi sebagai pengingat untuk Yusuf Mansur bahwa dia pernah mengatakan untuk menolkan aset, menolkan rekening gitu. Di mana kata-kata itu hari ini? Bagaimana Yusuf Mansur kemudian bisa mengaplikasikan kata-katanya sendiri, teman-teman? Kalau nggak mau dikatakan pembohong, kalau nggak mau dikatakan omong kosong, gitu. Buktikan dong kata-katanya. Saya tidak menyuruh untuk kemudian mensedekahkan semua harta Yusuf Mansur. Kalaupun mau, it's okay. Siapa yang nggak mau lihat gitu? Tapi paling minimal Yusuf Mansur menyelesaikan saja hak-hak dari para investor gitu, dari orang-orang yang kemudian sudah menyetorkan uangnya, itu dikembalikan saja, kan selesai urusan gitu. Tapi kenyataannya kan tidak, cuek dengan segala hal yang kemudian terjadi hari-hari ini gitu. Ada Hotel City, ada tambang batu bara, ada Paytrend. Dalam Paytrend itu ada Umroh Merdeka, ada tabung tanah, Kondotemo Yafidi. Kenapa Yusuf Mansur cuek dengan semua itu, sementara di waktu-waktu lalu dia sangat percaya diri sekali menyuruh orang, meminta orang untuk kemudian menyedekahkan semua hartanya, teman-teman, dengan segala iming-iming dia yang kami kritisi tentang 10 kali lipat, 700 kali lipat, yang mana itu adalah dia seolah-olah memastikan bahwa ketika Anda bersedekah duit 1 juta akan kembali 10 juta, jika dikali 10 akan kembali 700 kali lipat. Aneh betul memang. Mari kita simak video berikut ini, teman-teman. Mas yang kacamata, coba ke depan. Iya ente. Ini ente. Kacamata cuma satu di situ. Siapa namanya? Aditya. Aditya, kerja, kuliah? Kerja. Kerja. Sekarang bawa duit berapa? Bawa duit berapa sekarang? Coba lihat. Naik ke atas. Mas Aditya, coba periksa.
80.000. Coba pinjam. 80.000. Baik. Mas Aditya, jangan pakai matematika 700. Kalau matematika 700 yang dipakai, makin gak percaya orang. Makin gak percaya. Kita pakai matematika yang terjangkau saja. Matematika 10 kali lipat. Ini sih biasa lah. Saudara, ini bukan muka baru toh. Ini muka lama semua kan. Di jidatnya tertulis Yusuf Mansur sudah. Artinya Anda hanya perlu penguatan saja kan. Ini ilmu lama nih Aditya. 80.000 won. Oke. Anda sedekah 10.000. Tinggal berapa? 70. Tinggal 70. Kalau matematikanya adalah matematika dunia, dia benar. Karena itu tidak ada yang mau sedekah. Coba lihat. Kalau saya sedekain 20, tinggal berapa? 60. Sedekain lagi 30, tinggal berapa? Ini makin kecil suaranya. Makin pelan-pelan. Sedekain lagi kemudian tinggal berapa? 40. Sedekain lagi satu tinggal berapa? Sedekain lagi tinggal berapa? Sedekain lagi tinggal berapa? 10. Kalau kemudian disedekain lagi semua tinggal berapa? Habis. Nggak ada yang mau sedekah semua. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau kalimatnya adalah kalimat sedekah dan matematiknya matematika sedekah. Lihat. Perhatikan. Pegang. 10 dikali 10. Ini kan 10.000 toh? Dikali 10 jadi berapa? 100. 100 tambah 70 jadi berapa? 170. 170. Ketika Mas Aditya sedekah 10.000 dari 80.000 yang dia punya, maka duitnya tidak menjadi 70 tapi menjadi 170. Siniin 10. 10. Oke. 20 yang disedekain jadi berapa? 270. Mana? Ya. Ini kali 10 tambah saldo gitu loh. Kali 10 tambah. 260. Sini 3. Sampai ingat-ingat ya. Kalau sedekah 1 170, 2 tadi 260. Sekarang sedekah 3 nih. 3 jadi berapa? Ini ngeblank. Mas Aditya ngeblank apa ini? Mas Aditya, kan ente sedekah 30. Duit sisa tuh 50. Ini dikali 10. 300 tambah 50 berapa? Yes, 350. Sini. Sok jadi berapa? 440, betul. Ini udah pintar sekarang. Sedekah lagi tambahin lagi jadi berapa? 530. Jadi berapa? 620, right? Jangan ada yang belain, jangan ada yang belain. Jangan ada yang jawab, jangan ada yang jawab. 710. Yeay, pinter. 710.000. Sini. Ketika beliau sedekah 80.000, 80.000-nya maka jadi berapa? 500. 800. Oh, jadi 500? 800. Jadi 800.000. Allahu Akbar. Di mana coba? Hah? Di mana coba? Anda nggak kerja apa-apa loh. Tinggal geser dong, seng. Jadi 800. Itu ilmu yang saya pakai yang gedein Petren, Pak. Saya bangun PT injak. Saya nolin aja udah. Bangun lagi PT injak lagi. Nolin lagi aja. Bangun lagi PT injak. Nolin lagi aja. Orang nanya sama saya, "Sedih nolin lu, gua tunggu yang gede." Jadi Petren. Dia bangun Petren, dia nolin. Logikanya teman-teman, logika. Kalau dia nolin, itu dia nolin kemana dan kemudian dari mana dia dapat yang baru gitu. Sementara sekarang kenyataannya karyawan Petren nggak digaji loh. Bagaimana ceritanya gitu loh? Bagaimana kita mau percaya cerita ini gitu, cerita dari Yusuf Mansur gitu, nolin.
sampai katanya Pak segede seperti sekarang gitu. Bagaimana ceritanya itu? Logika bisnis apa itu loh? Bukan kita tidak percaya dengan agama, enggak, tapi agama sepertinya tidak pernah mengajarkan hal seperti itu gitu. Realistis teman-teman, realistis, logis. Anda tidak perlu bekerja, dia mengatakan Anda tidak perlu bekerja gitu. Bagaimana ceritanya sedekah 80.000 kemudian langsung dikali 10 jadi 800.000? Logika dari mana itu? Bukankah Islam mengajarkan kita untuk ikhtiar dan doa dan ikhtiar, doa dan usaha gitu? Bagaimana ceritanya kita berharap untuk mendapat duit kalau kita tidak bekerja, teman-teman? Bagaimana ceritanya? Kalau cuma hitung-hitungan sedekah, gambling, jatuhnya kayak judi, teman-teman. Sedekah 1.000, nanti kalau 10 jadi 10.000, nanti balik lagi nih. Kita nggak perlu bekerja, minta aja ke orang tua 10.000, kita sedekahin, balik 100.000, sedekahin. Chaos, teman-teman. Logikanya nggak seperti itu, teman-teman. Nggak perlu orang bekerja. Tapi kan, astagfirullahaladzim, saya bisa katakan bahwa apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur tentang dia menjedekahkan, dia nolkan PayTrend, nolkan sampai besar, ini omong kosong. Omong kosong. Kalau misalkan kata-kata saya mau dibantah, sedekahin coba PayTrend sekarang. Habisin asetnya, jual semua. Biar kemudian itu berkembang lagi. Berani nggak hari ini? Bukan sekedar dia ngomong di depan podium, dia ngomong di depan orang banyak. Buktikan, kita lihat. Karena yang terjadi sekarang justru sebaliknya. Orang-orang di sana sini komplain, itu tuh duit orang loh. Kalau kata-katanya kemudian dia mau membenarkan kata-katanya, ya buktikan. Kan sekarang PayTrend lagi bermasalah tuh. Jual aja tuh asetnya, nanti kan dikali 10. Sekali lagi saya katakan, bukan kita tidak percaya dengan fadilah sedekah. Bukan kita tidak percaya dengan janji Allah. Tapi ini, bagaimana kita mengkritisi apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur, seolah-olah mengimingin orang, kayak jatuhnya kayak tukang obat gitu loh. Mari kita lanjutkan, tinggal sedikit lagi teman-teman. Ustadz, kenapa Ustadz nggak nolin? Tunggu aja. Kusi demen bener nolin. Oh iya Pak, ketika 0 jadi 10 kali 10 kok. Ini kan 0 nih, 0 toh. Salaman tuh. Mau diambil lagi nggak? Mas Ditya. Rumahnya jauh. Iya wes, Mas Ditya silakan kembali ke panggung. Tepuk tangan Mas Ditya. Enggak ada yang disisain, semua diambil. Ya ngapain mau sedekah di situ gitu. Mending sedekahnya ya ke tempat yang pas, ke rumah yatim piatu atau kemana gitu. Seperti yang saya katakan di konten saya kemarin ini, bahwa tidak banyak orang seperti Mas Adit ini. Kebanyakan orang kalau sudah dipanggil seperti itu ke gap. Itu seperti kena todong gitu. Mereka mau ngambil malu, mereka mau nolak malu. Tapi orang-orang itu harus seperti Mas Adit ini gitu. Harus kuatin mental gitu. Kalau emang nggak mau ya nggak mau, harus kuatin prinsip. Kalau emang nggak mau sedekah di situ ya jangan sedekah di situ. Toh kita mau sedekah di mana saja, Allah Maha tahu gitu. Allah Maha tahu. Niat kita yang terpenting, bukan hanya karena pengen dilihat atau bagaimana gitu. Karena bagaimana ceritanya mau sedekah seperti itu gitu. Kita juga harus melihat kemampuan kita, kewajiban kita, orang tua kita, anak istri kita, keluarga kita. Bukan kemudian ujuk-ujuk menyerahkan semua, sedekah semampunya gitu. Sedekah semampunya gitu. Maka sekali lagi saya katakan, Yusuf Mansur seperti ini tuh bagaimana ceritanya? Dia manggil orang ke depan, lalu duit lu mana? Duit lu ada berapa? Apaan gitu loh? Apaan? Ini apaan sih? Kayak begini? Lu boleh ceramah tentang sedekah di mana-mana gitu. Itu ajaran Islam gitu. Tapi bukan kemudian seperti ini, seperti dagang, seperti bisnis gitu. Duit orang di dalam dompet dimintain. BPKB orang dimintain, cincin orang emas dimintain. Nggak kayak gitu caranya loh. Dan ini sampai sekarang menjadi tanda tanya besar dari saya. Kemana semua sedekah-sedekah yang disedekahin melalui Yusuf Mansur ini? Apakah dia pakai sendiri atau bagaimana? Karena pernah ada berita muncul Yusuf Mansur itu di Batam kalau nggak salah itu
kecekal karena bawa duit kurang lebih 4 miliar kalau nggak salah itu. Kok dia bawa sendiri duitnya gitu? Ini keanehan teman-teman, keanehan. Dan ada lagi satu wawancara menarik di salah satu stasiun TV dan juga di salah satu akun YouTube. Yusuf Mansur ketika diwawancarai, dari mana dia sampai bisa kaya seperti sekarang, dia bingung menjawab teman-teman. Bingung menjawab gitu. Kalau orang memang bisnismen sejak awal dari nol, dia mulai dari nol, harusnya dia bisa cerita dong. Bagaimana pahitnya dulu dia mulai usaha, bagaimana sakitnya dulu dia mulai usaha. Dari modal kecil sampai kemudian naik dan naik. Beda kalau misalkan orang itu bisnis pakai duit orang lain gitu. Lalu kemudian orang lain dihempaskan begitu saja tanpa dipedulikan haknya. Itu beda, pasti dia bingung jawabnya dari mana. Karena memang dari hal yang tidak benar gitu. Semoga Allah kemudian melihat ini, semoga Allah kemudian memberi keadilan kepada Yusuf Mansur dan korban yang kemudian mengaku dirugikan. Semoga kemudian ini ada titik akhirnya, ada hasil yang kemudian baik buat kita semua teman-teman. Semoga diberi kesehatan Pak Zaini Mustafa, Pak Darso Arif, Mas Aji dan orang-orang yang mensupport mereka gitu. Orang-orang yang mensupport mereka dari belakang teman-teman. Semoga kemudian mereka selalu diberi kesehatan teman-teman. Khalid Al-Walid undur diri. See you in the next videos. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you